Dia terbuat dari lilin lembah dan steril. Nah, selain itu, lilin juga memiliki tempat yang bernama kantil atau biasanya disebut dengan kandulan. Lilin ini merupakan simbol terang yang dalam perayaan Ekaristi menjadi tanda kehadiran Kristus yang adalah sang terang dunia. Cahaya lilin melambangkan kasih dan pengorbanan. Dan lilinlah yang membiarkan dirinya terbakar habis merupakan simbol pengorbanan dan cahaya untuk menerangi seluruh dunia seperti kasih Tuhan Yesus. Piala atau kalix adalah cawan yang menjadi tempat bagi anggur untuk dikonsekrasikan. Piala melambangkan cawan yang dipergunakan Tuhan kita pada malam perjamuan akhir, di mana untuk pertama kalinya ia mempersembahkan darahnya. Nah, dalam perayaan Ekaristi, piala tersusun dari beberapa bagian loh. Yang pertama ada kain purificatorium yang digunakan untuk membersihkan piala. Kemudian ada sendok kecil, biasa kita sebut dengan klapot, gunanya untuk mengambil air pada ampul. Setelah itu ada patena yang gunanya untuk menaruh pasti besar. Selanjutnya ada pala yang gunanya untuk menutup pasti besar. Dan yang terakhir ada kain korporal, dalam bahasa Latin corpus, yang digunakan sebagai alas piala. Altar merupakan pusat seluruh gedung gereja yang digunakan untuk mengadakan Ekaristi. Di atas altar terdapat salib, buku tata perayaan Ekaristi, dan sibori yang belum diberkati. Nah, sibori sendiri berguna sebagai tempat pasti. Oke teman-teman, di sebelah kanan altar ada meja kecil, biasa disebut kreden. Ada apa aja sih di atas kreden? Ada ampul. Ampul adalah dua bejana yang terbuat dari logam atau kaca. Ampul digunakan imam atau diakon untuk menuangkan air dan anggur ke dalam piala. Kemudian ada lavabo. Lavabo sendiri berasal dari bahasa Latin, lavare, yang berarti membasuh. Lavabo adalah wadah berisi air yang digunakan untuk membasuh tangan. Dan yang terakhir, ada kain purificatorium sebagai kain untuk mengeringkan tangan. Nah teman-teman, kita sampai di penjelasan terakhir nih, ada Wiruk dan Ratus. Ini alat yang digunakan untuk tempat itu kan? Iya, benar banget. Ini adalah wiruk. Nama wiruk berasal dari bahasa Belanda, Wirksvat. Dalam bahasa Latin, turibulum, dan dalam bahasa Inggris jadi turibel atau cancer. Kalau yang ini namanya Ratus, dalam bahasa Latin disebut natricola, yang berguna untuk menaruh serbuk dupa. Dan berasal dari getah tanaman, asap yang naik melambangkan naiknya doa umat. Wah, menarik banget ya. Kenapa sih seringkali dalam perayaan Ekaristi harus menggunakan wiruk dan ratus? Untuk menciptakan suasana atmosfer atau liturgis, pendupaan merupakan ungkapan hormat dan doa sebagaimana telah dijelaskan dalam Alkitab. Dupa digunakan saat perarakan masuk, perarakan Injil, dan waktu konsekrasi. Dan ini lilin, dan tempatnya yang bernama kandelar yang berguna untuk menerangi saat pembacaan Injil dan konsekrasi. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Setelah kita tadi menjelaskan peralatan liturgi, sekarang kita beralih ke pakaian liturgi. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pakaian yang dikenakan Mestinar saat bertugas. Ini adalah jubah putih yang digunakan Mestinar selama bertugas, atau yang biasanya kita sebut dengan alba. Alba melambangkan kesucian dan kemurnian. Nah, kalau ini namanya moseta. Moseta adalah jubah pendek sepanjang siku yang menutupi bahu yang dikancingkan di depan dada dan digunakan untuk menyikat keringat, dan warnanya digunakan pada hari raya liturgi itu sendiri.
Kemudian di sini ada singal. Singal adalah ikat pinggang panjang yang digunakan untuk mengikat alba, yang merupakan simbol pengangkangan diri dan kemurnian hati. Wah, menarik banget ya. Setelah kita tahu penjelasan tentang pakaian misdinar, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pakaian imam. Yang pertama ada alba, selanjutnya ada stola, yang merupakan lambang imamat, sehingga hanya boleh dipakai oleh imam dan diakon. Namun, diakon menggunakannya dengan cara menyilang, sedangkan imam menggunakannya dengan posisi sejajar. Setelah stola, imam akan menggunakan kasula yang melambangkan cinta kasih dan pengorbanan. Warna kasula juga disesuaikan dengan warna liturgi pada hari itu. Sedangkan lektor dan prodiakon menggunakan alba, singal, dan samir yang dikalungkan. Warna liturgi pada hari raya Pentakosta yaitu merah. Warna merah melambangkan pengorbanan Kristus dan para martirnya. Dalam Pentakosta, warna merah juga melambangkan lida-lida api, yang merupakan lambang Roh Kudus. Setelah menjelaskan tentang piala, sekarang kita belajar menyusun piala. Yang pertama ada kain purificatorium. Yang kedua ada sendok kecil. Yang ketiga ada patena. Yang keempat ada pala. Dan yang kelima ada kain korporal. Setelah kita menyusun piala, sekarang kita belajar menata altar. Di atas altar terdapat 2 lilin yang terletak di bagian kiri dan kanan. Di tengah lilin terdapat salib. Salib berbentuk berdiri yang menghadap kepada imam. Di sebelah kiri imam terdapat buku tata perayaan Ekaristi. Dan di sebelah kanan imam terdapat piala dan sibori. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk melipat kasula. Pertama-tama kita akan ambil dari ujung kain kasula lalu dilipat ke atas secara merata. Kemudian dirapikan. Dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah lipatan ketiga, kita katukan ke atas. Kemudian dirapikan. Nah, selanjutnya kita mengambil stola. Lalu diletakkan di atas kasula secara sejajar. Kasula dan stola siap digunakan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Pasang sih. Bentar, mobil ambulans. Terima kasih. Benar, cut. Benar, gini dulu. Sampai aku bilang cut ya. Siap?